Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Konten saya yang ini, sobat-sobat, masih terus dibanjiri komen-komen yang kebanyakan yang berkomen adalah sepertinya mukibin dari Gus Baha, sobat-sobat. Selain mereka menyuruh saya menemui Gus Baha, sowan kepada Gus Baha, mereka juga menanyakan apakah saya hafal Al-Quran. Ini kan pertanyaan polos, ya, pertanyaan seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa. Apakah kita mengkritisi seseorang, mengoreksi dan meluruskan seseorang harus hafal Al-Quran? Sekarang ini sudah zaman milenium, bukan lagi zaman tradisional yang semuanya serba manual. Sekarang, ya, tidak perlu kita hafal Al-Quran untuk mengetahui kesalahan seseorang dalam menyampaikan yang mereka sebut sebagai ayat Al-Quran. Sobat-sobat, tinggal Anda klik saja, ya, di Google, Anda akan mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Gus Baha mengenai ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, tinggal klik saja, ya, atau di aplikasi AI, tinggal klik saja. Anda akan diberikan informasi sesuai yang Anda tanyakan. Dan saya sendiri, ya, tidak pernah menemui di Al-Quran tentang ayat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi untuk menguatkan apa yang saya ketahui, saya juga menelusuri dan tidak menemukan ayat yang dimaksud oleh Gus Baha tersebut. Nah, jadi ya tentu saja saya ragu kalau Gus Baha hafal hadis dan hafal Al-Quran. Karena jika beliau benar hafal Al-Quran dan hafal hadis, kenapa beliau sampaikan yang sebenarnya bukan ayat Al-Quran dan bukan hadis? Jika, ya, beliau hafal Al-Quran dan hafal hadis, berarti kan beliau menyampaikan hoax, menyampaikan kebohongan. Nah, sekali lagi saya meragukan
ya, dengan bukti ini, dengan kenyataan ini, bahwa beliau hafal Al-Quran dan hafal hadis. Apakah ini hanya klaim saja? Dan setelah saya telusuri, ternyata ya, pernyataan Gus Baha hafal hadis dan hafal Al-Quran hanya berdasarkan biografi dan karya akademik, bukan dari pernyataan Gus Baha langsung, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, pernyataan atau klaim Gus Baha hafal Al-Quran dan hafal hadis artinya masih perlu dibuktikan, ya, karena tidak ada sumber pertama, ya, seperti misalnya Gus Baha sendiri mengatakan dirinya seperti itu, dirinya hafal hadis dan hafal Al-Quran. Nah, ini ada hasil penelusuran saya, ya. Nah, jadi dari hasil penelusuran saya, menurut sejumlah sumber biografi dan karya akademik tentang Gus Baha, beliau adalah hafiz Al-Quran 30 juz, dan ketika belajar di Al-Anwar disebut telah menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya, ya. Namun, klaim tersebut sebaiknya disebut sebagai riwayat biografis, bukan sebagai pernyataan yang sudah kita verifikasi langsung dari Gus Baha. Ya, artinya, ya, klaim pernyataan bahwa Gus Baha hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis, belum terverifikasi, hanya berdasarkan biografi dan karya akademik. Ya, artinya masih perlu diverifikasi, masih perlu dibuktikan kalau beliau memang benar-benar hafal Al-Quran 30 juz dan hafal hadis. Dan ternyata hadis Muslim, ya, berdasarkan, ya, riwayat biografi dan karya akademis, bukan seluruh hadis dari imam-imam hadis, sobat-sobat. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.